Bapak Ibu semuanya beserta puncak BKRM ke-22 di Desa Ngerau, tempatnya di situs Perahu Kuno. Monggo Bapak Ibu semuanya saja bisa mengisi daftar hadir sekaligus masuk ke ruang utama. Nanti diadakan apel dulu, setelah apel kita adakan foto bersama, terus itu adalah monggo Bapak Ibu semuanya saja yang belum mengisi daftar. Inilah satu-satunya perahu besi peninggalan sejarah zaman Belanda yang ada di Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, Kabupaten lebih tinggi lah beriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini kalau bahasa Jawa itu rumah saya. Juru sapu Pak Mono, jupel juru sapu. Pangkat ini kita mencapat kaya itu ragu. Saya kiki merawat perahu besi. Karena waktunya agak lama, sekali lagi selamat datang rawuhnya, mohon doa restunya di Kecamatan Gayam Ngerau ini, di situs perahu besi kuno dan Bang Wali yang Sukomerto ini, dengan semua sudah hadir menyaksikan menit serta sedikit bawah kalau saya ceritakan secara kronologi dimulai dari Bengawan yang ada yang tidak rasional karena hari ini setiap pembicaraan harus rasional. Jadi banyak yang tidak rasional. Satu, pengondisian mungkin sampai 2-3 minggu dengan segala sistemnya secara supranatural atau natural sistem supranatural. Terus di Bengawan sekitar 27 hari sampai di sini sekitar 2 bulanan. Dan itu memakan biaya yang agak tinggi. Jadi intinya pengondisian sekitar 2-3 minggu di darat laut, maunya Bengawan itu adalah laut, bahwa kehidupan di Bengawan atau di Tirto pada Jawa Tirto air itu beda dengan di darat seperti Padi Laut, jadi banyak yang memiliki yang tidak saya ceritakan. Mungkin kalau secara pribadi bisa, dan kalau secara kronologis ditemukan dengan arkeolog termasuk profesor doktor, semuanya saya bisa sudah di situ. Ada di dokumen saya sudah betul-betul. Dan nanti ini aja, mungkin ada yang bertanya, tak jawab enak. Saya menjawab yang mana, yang sisi mana, yang perlu diketahui bersama adalah perahu besi ini dibuat sudah sah cagar budaya, suratnya juga saya bawa, juga sudah saya museumkan se-Indonesia. Di sini saya di Bali. Sekilas info, mungkin Bu Camat dulu di sini ya, di ekspedisi Bengawan Solo, Geografik Nasional di sini, dulu sejarah sudah di sini, di Bojonegoro, Sejatim barusan kemarin tahun 2024, Sejatim Indonesia sudah di sini. Jadi secara legal formal di sini untuk
usah dibahas, dari Bengawan semuanya sekarang sudah ada di ruangan ini, kita rawat. Hari ini nggak sampai gerombol, saya gerombol sendiri bersama karena ngecek di parasi loh, cara walana beda duit, sudah beda ayu ngecek ini, ya swadaya mereka lebih kan, yang mudah-mudahan nanti setelah dari rawuhnya dari sini termasuk Pak MCL, Mobil, Camat semuanya, Pak Kapolsek semuanya, sistem pemerintahan di Kabupaten Gaya mendukung agar setelah ikon yang ada ini ada musola, ada artefak. Musola ini sudah 100% juga artefak untuk peninggalan juga pusaka, karena pada akhir cerita nanti ini adalah tempat wisata religi bersejarah. Jadi nanti anak-anak ini patung dari ini, dari Siwa, ini Brahmana dan sebagainya, ini seperti layaknya museum yang lain. Orang ketang asli tapi palsu karena bahasa bersejarah ini saya terangkan kemarin malam Bu Camat sudah kesini, sudah ada pembinaan pada kita semua, menginginkan bahwa ke depan harus sampai pada pengembangan kawasan. Kalau ini dengan juga di rumah karena ini kakak beradik yang menguatkan kami saat kunjungan dari provinsi ataupun dari dinas atau guru-guru sejarah seperti itu. Banyak orang yang kemudian mbah ini adalah penjaga Islam di sekitar ini perlawanan ini. Ada 2 orang kakak tahu yang sana jadi Suara mungkin belum saja yang dirawat di sana ini waktu ini dan kalau itu dipawongi tahu sama itu juga lebihnya tidak bisa asal kayak kalau ada berdua lebih itu juga hanya 7 juta sekian 9 intinya begini Pak, kenapa masalah temuan ini sudah ada di sini, monggo bareng-bareng dirawat dan mohon doa restu dengan semua. Setelah ini ikon musola, insya Allah nanti gambarnya seperti begitu atau reok sesuai versinya kemarin video yang sedia hari ini adalah 0 bulan bahasa Cina itu 0 bulan. Nah ini konsumen yang masih yang mudah-mudahan kalau dengan semua sistem keselamatan Gayam beserta Pak MCL, Desa Mobil, Pak Kapolsek, Pak dan kami semuanya modal punya sehingga sampai nanti pengembangan kawasan sehingga efek pembangunan itu menuju ekonomi masyarakat lokal di desa atau di suatu saat mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal yang bencana ada kejadian ini karena apa? Nyamper drama, saya melakukan nyambung dengan kejadian. Di maupun 5 perangkat desa yang satu saya akan kita bagi bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu Panjungan ya, Bapak yang hadir tapi yang hadirnya benar itu. Siap. Yang biasa lah ya. Dimanapun ya, setia. 3 orang itu aktif. Mana-mana sama Pak Lurah Ya, aktif. Kegiatan dari kecamatan ya hanya 2-3. Oke. Pertama tahu sendiri. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu pemerintahan desa kami supaya bersatu dengan masyarakat, seluruh DPD, RT, RW bisa bersatu dengan pemerintahan kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa untuk jangan ditutup desa yang lain pun saya nanti ngomong itu. Tapi berdoa teman punya kegiatan itu jangan sampai nur pada melihat oleh utama umumnya itu nanti ngomong. Ada tuh kapan sampai pun ngomong ya
Kaitan dari itu semua Bapak Ibu sekalian sudah sampaikan jujur karena kegiatan BDGRM ini larinya juga untuk kebersihan, makanya saya berkoordinasi sama camat kemarin Bu, saya dapat perintah di sini mau tunjuk yuk digabung tolong begitu Bu ya. Nah, jadi intinya dari pimpinan kami memerintahkan kepada kami di jajaran untuk mensosialisasikan masalah kebersihan lingkungan. Nah, ini gayung bersambut BDGRM juga larinya ke kebersihan lingkungan. Cuma lebih spesifik lagi harapan Bapak Kasat kami, beliau menginginkan ada pemilahan sampah di lingkungan kita. Mungkin itu bukan yang asing ya. Mungkin dari tim kesehatan juga pernah menyampaikan begitu, yaitu pemisahan dari sampah di mana Bapak Ibu sekalian? Pemisahan dari sampah organik dan non organik. Organik itu apa? Organik itu yang bisa dilakukan. Wes gampangane ngono sing sok gosok. Yang non organik apa? Plastik, keramik, besi. Misalnya di urai itu di rongsokan, ya. Kalau yang lainnya itu kan bisa dibawa. Di sini ada dua keuntungan yang bisa disampaikan. Kalau non organik bisa dijadikan pupuk kompos, dari cair maupun yang non cair. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Saya harapkan di lingkungan masing-masing kita awali di rumah masing-masing. Nanti tolong dibedakan mana yang non organik, mana yang organik. Kenapa? Hasil survei orang-orang pinter Pusat Dono ya, katanya sampah plastik ini sampah yang banyak mencemari tanah kita. Memang bisa dilogika, kalau plastik terpendam di tanah setahun itu butuh hancur, bisa puluhan, bisa Linmas itu Bu, anggota Linmas itu Bu. Lah, ya Linmas malah lugu-lugu. Linmas malah ligo ini. Sehat semuanya? Sehat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Lengkap semua. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, yang kami hormati Pak Bintang, Pak dan Pak Wakil beserta dengan seluruh anggotanya, Pak Kapolsek, sehat Pak Kapolsek, lalu sehat Pak Kapolsek, Sehat. beserta dengan anggota perwakilan dari MCR, Mas Rifki, Pak Slamet, dan semua teman-teman, Pak Kades yang hadir, yang selalu setia, Pak Kades Menerusjau, Pak Kades Rifki, Pak Kades Perahu, beserta dengan semua perangkatnya, Pak Dokter, dan semua elemen masyarakat. Ini ada dari pertanian, ada dari ketua PKK, kecamatan, dan semua warga masyarakat yang ada di Desa Ngerau yang sangat-sangat kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, mari kita senantiasa menjadikan usul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pagi hari ini walaupun cuaca agak mendung, tapi mendung-mendung salju ya. Mendung-mendung salju. Makanya kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam acara puncak BDGRM, Pentanganan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-22 yang dilaksanakan di Desa Ngerau. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu. Cagar budaya tidak bisa diakui kalau belum ada SK dari kabupaten. Makanya berproses, nota dinas berproses. Alhamdulillah kemarin di 2024 itu sudah ditandatangani Pak PD Bupati, sehingga
Praukuro, kemudian ada makam Mbah Suto Projo, kemudian kemarin di Mojokerto juga ditemukan ada semacam prasasti, juga ada pupuk kreweng, kemudian di ini juga ada batik, ada juga pusat inkubasi bisnis, kemudian di Temenggung juga ada wisata untuk buah, untuk pengkeng, kemudian di ini juga ada jambu. Nah ini mari kita kemudian juga dan Karang Taruna ke seluruh desa, seluruh kecamatan yang untuk berjanji dan berkolaborasi. Sehingga harapan saya kedepannya itu wisata dan wisata di kecamatan ini. Jadi monggo nanti kita jangan bersama, dulu bersama, kemudian nanti pengembangan wisata yang ada di kecamatan ini. Karena kecamatan ini tidak hanya punya ini saja, tapi banyak di desa-desa yang lain. Sehingga budget atau dari masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kawan penjelasan semuanya. Tetap semangat untuk melakukan kebaikan dan untuk gotong royong, karena gotong royong itu warisan budaya, itu harus terus dilestarikan untuk gotong royong. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM ke-22 tahun 2025 Kecamatan Gayam siap mensukseskan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bojonegoro bahagia, makmur, merdeka. Nah ini seneni malih. Tapi kan buat mandi, kenapa ditunjang oleh apa pemandian, itu kan gak bisa berjalan. Makanya namanya pengembangan. Monggo dipikir Tanah TKD tidak masalah. Tidak merugikan salah satu. Jelas pertama paling tidak untuk foto. Untuk selfie ya. Ya hanya perahu ini tak saya kira nggak bisa berjalan. Itu tanpa ada apa nyawanya. soalnya namanya sejarah kuwi kan ya kurang menarik lah. Air sejarah wisata hanya orang-orang tertentu. Makanya kan harus ada penunjang. Nah nanti digabung dari karepku ki kedepannya ini kecamatan Gayam ada terusnya. Entah dimulai dari mana lah. Sebetulnya jalan ini sudah diajukan TPT Bu, tapi belum selesai. Ini sampai sana antara TPT, tapi baru Kan rem ya. bukan apa. Nah, ya ini kan tetap kolaborasi semua desa.